Kenapa restoran Thai food di Amerika itu banyak banget? Dan ternyata itu bagian dari agenda pemerintah Thailand. Cara paling mudah memenangkan hati dan pikiran adalah melalui perut. Orang Thailand di Amerika ini cuma ada sekitar 300.000 jiwa. Dikit ya, dibandingkan dengan Meksikan Amerika yang di sana jumlahnya itu ada sekitar 37 juta jiwa. Dari 56 orang Thailand di Amerika, satu orang itu pasti punya restorannya masing-masing. Bandingin sama Meksikan Amerika tadi, dari 685 orang, cuma satu orang yang punya restoran makanan Meksiko. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Dias Dwi Panugraha. Jadi kemarin gue habis nonton podcastnya Om Deddy Kobuzer yang sama Om Wisnu Tama. Di situ kan mereka sempat sedikit ngebahas kenapa restoran Thai food di Amerika itu banyak banget. Dan ternyata itu bagian dari agenda pemerintah Thailand. Nah, karena podcast itu gue jadi kepikiran nih buat ngebahas ini lebih dalam. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu apa yang dilakukan pemerintah Thailand dengan Thai foodnya itu termasuk ke dalam gastrodiplomasi. Jadi ayo kita bahas tentang apa itu gastrodiplomasi dan teknik-teknik gastrodiplomasi apa yang dilakukan di banyak negara di Learning by Google. Pertama, kita harus ingat kalau beda negara itu pasti beda juga keunikannya, baik itu dalam hal bahasa, agama, budaya, fashion, arsitekturnya, ya banyak lah ya pokoknya. Tapi mungkin di antara keunikan-keunikan itu, salah satu yang paling penting dan paling gampang banget masuk orang itu adalah makanan. Nah, yang namanya makanan dari suatu daerah pasti dipengaruhi banyak hal, kayak dari rempah atau bumbu yang ada di daerah tersebut, terus kontur daerahnya gimana, sampai budaya dan agamanya kayak gimana. Itu bakalan mempengaruhi makanan itu sendiri. Nah, ternyata makanan di suatu daerah bisa menjadi langkah awal untuk orang-orang di luar sana untuk mempelajari tentang daerah tersebut. Kita ambil contohnya, misalnya restoran Thai food, karena ini negara yang paling sukses nerapinnya dan sama yang paling gue ngerti juga sih sebenarnya. Dengan banyaknya restoran Thai food di banyak negara, ini bakalan nguatin image Thai foodnya di negara-negara tersebut. Inilah yang disebut dengan gastrodiplomasi. Diplomasi menggunakan makanan. Ya pokoknya premis dasar-dasarnya dari diplomasi ini adalah cara paling mudah memenangkan hati dan pikiran adalah melalui perut. Bener juga sih. Kalau kalian mau lihat lebih jelas segimana niatnya sih pemerintah Thailand ini dalam melakukan gastrodiplomasi, kita bisa lihat di Amerika, jumlah restoran Thailand di Amerika pada tahun 2018 itu sekitar 5.342 restoran. Ini jauh ya dibandingkan dengan restoran Meksiko yang ada di Amerika, yang jumlahnya itu sekitar lebih dari 54 ribuan restoran. Tunggu dulu, kita lihat dulu jumlah penduduknya nih masing-masing. Orang Thailand di Amerika ini cuma ada sekitar 300.000 jiwa. Dikit ya, dibandingkan dengan Meksikan Amerika yang di sana jumlahnya itu ada sekitar 37 juta jiwa. Nah, jauh banget kan perbandingannya, 300.000 banding 37 juta jiwa. Ini jadinya kayak gini nih, dari 56 orang Thailand di Amerika, satu orang itu pasti punya restorannya masing-masing. Bandingin sama Meksikan Amerika tadi, dari 685 orang, cuma satu orang yang punya restoran makanan Meksiko. Ini kalau gini nih ya, duitnya dari mana nih orang-orang Thailand pada bisa buka restoran sendiri? Ya dari pemerintah Thailand lah, dibayar mereka sebagai bagian dari gastrodiplomasi. Dan terbukti berhasil, dilihat dari banyaknya turis yang datang ke Thailand. 39 juta. Bandingin sama turis yang datang ke Indonesia. Indonesia tahun 2019 jumlah wisatawannya ada 16 juta. Dengan kita itu punya banyak banget pulau, kebudayaan, dan pasti menu kulinernya juga banyak ya kan. Akhirnya sekarang banyak negara yang ikut nerapin gastrodiplomasi ini. Karena dibandingkan pakai hard power kayak kekuatan militer, hubungan-hubungan diplomatik, pakai kekuatan ekonomi, gastrodiplomasi ini yang termasuk soft power terbukti lebih efektif dalam membentuk opini penduduk negara lain. Jadi kalau
hard power itu kesannya maksa ya. Kalau soft power itu kesannya kayak menggunakan daya tarik. Nah, kalau soft power itu pelan-pelan dia menggunakan daya tarik ya, kayak deketin cewek gitulah ya pokoknya. Ini deh, ceritanya menarik tahu, tentang sejarah penduduk planet Mars. Iya nih menarik, aku juga jadi pengen nonton. Yuk nonton. Temenin gua nonton yuk sekarang, buruan. Lah? Banyak yang nyangka kalau gastrodiplomasi itu sama kayak kulineri diplomasi. Padahal ada sedikit perbedaannya loh antara gastrodiplomasi dengan kulineri diplomasi. Kalau gastrodiplomasi itu kayak yang tadi kita omongin, pakai makanan buat ngebentuk opini publik negara lain tentang negara kita. Kalau kulineri diplomasi itu lebih ke antara dua negara lewat hidangan-hidangan ketika kunjungan atau ketika negosiasi. Nah, gastrodiplomasi ini bagian dari kultural diplomasi yang merupakan bagian dari public diplomasi. Nah, biasanya nih kalau udah sukses dengan gastrodiplomasi ini, masuk nih pelan-pelan nih kultural diplomasinya. Nah, kayak Thailand, sekarang Thai popnya nih mulai naik, seri-serisnya juga mulai naik, kayak Bad Genius, The Gifted, Harmonious, pokoknya banyak lah, segala macem dah tuh, termasuk seri-series BL yang suka cewek-cewek tonton tuh. Nah, kalau masalah kultural diplomasi, udah pasti yang paling edan tuh sekarang Korea ya, lewat K-popnya, K-dramanya. Nah, pokoknya banyak deh. Nah, setelah Korean Wave-nya meledak, mulai jalan nih gastrodiplomasinya dengan ngebuat banyak restoran di banyak negara. Terus ada yang menarik juga nih, yaitu Taiwan. Dia itu gastrodiplomasinya nggak usah banyak menu, cukup satu aja, yaitu boba. Itu tuh udah nemplok tuh sekarang di tiap gang, hampir di tiap belokan kayaknya ada boba. Tiap belokan itu kayak Terus ada yang menarik juga nih, Taiwan. Dia itu gastrodiplomasinya nggak usah banyak menu, cukup satu aja. Kayak yaitu boba. Itu tuh udah nemplok dah tuh sekarang di tiap belokan lah. Pokoknya ada tukang boba. Dan terbukti nih, lewat boba yang udah nemplok di tiap gang, sektor pariwisata Taiwan meningkat pesat loh. Dilihat dari banyaknya turis-turis yang datang ke sana, dan banyak yang bilang pengen ngerasain boba yang asli tuh kayak gimana. Pokoknya mantep lah Taiwan. Kecil-kecil gitu bisa jadi sumber duit ya sekarang, kayak boba gitu, edan lah pokoknya. Terus Indonesia gimana nih? Indonesia itu ada satu nih yang menarik. Gue nggak tahu ini gastrodiplomasi yang udah dirancang oleh pemerintah kita atau strategi ekspansi pasar penjualannya aja. Indomie dari Indofood. Indomie sekarang udah hadir di 80 negara, dan setelah gue baca-baca nih, kayaknya paling addicted itu di negara Nigeria. Ya saking addictednya itu di sana sampai dijadiin alat kampanye dong. Indomie. Jadi tuh dus Indominya itu ditempel muka politikusnya gitu, terus dibagiin ke masyarakat sana. Mantep nih emang Indomie sebagai alat kampanye. Oke, sekian learning by googling kali ini. Ya semoga negara kita makin baik ya dalam menjalankan gastrodiplomasinya atau kultural diplomasinya. Oke, sekian, bye.